Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas akuntansi 20B, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dengan tema memperkirakan risiko pengendalian. Sebelum saya memaparkan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Dimas Dirga Pratama, NPM 2001020030, yang kedua, Dwi Oktaviani, NPM 2001020031, yang ketiga, Saniatul Adawiyah, NPM 2001020039, yang keempat, Agil Bima Aditya, NPM 2001020040, yang kelima, Dea Itika Nindira, NPM 2001020050, dan yang terakhir, saya sendiri, Kurnia Desi Murtiningsih, NPM 2001020064. Baik, materi yang pertama yaitu menilai risiko pengendalian. Metodologi auditor untuk memenuhi standar kerjaan lapangan yang kedua melibatkan 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama memperoleh suatu pemahaman yang cukup mengenai komponen pengendalian internal untuk merencanakan audit. Yang kedua, menilai risiko pengendalian untuk masing-masing asersi signifikan yang terdapat dalam saldo akun, kelas transaksi atau komponen pengungkapan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu merancang pengujian substansif untuk masing-masing asersi laporan keuangan yang signifikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Dea Itika Nindira, NPM 2001020050, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Menilai risiko pengendalian. Menilai risiko pengendalian merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dari menilai risiko pengendalian adalah untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji material laporan keuangan. Penilaian risiko pengendalian melibatkan pengevaluasian terhadap efektivitas dari rancangan dan pengoperasian pengendalian. Menilai risiko pengendalian juga membantu auditor dalam membuat keputusan mengenai sifat-sifat, waktu, dan cakupan dari prosedur audit. Sistem akuntansi berfokus pada pemrosesan transaksi, dan banyak aktivitas pengendalian berhubungan dengan pemrosesan suatu transaksi tertentu. Oleh karena itu, umum untuk memulai dengan menilai risiko pengendalian atas asersi kelas transaksi seperti asersi keberadaan atau kejadian, asersi kelengkapan, dan asersi penilaian, serta alokasi untuk penjualan kredit dan penerimaan kas. Penerimaan tersebut kemudian dikombinasikan dengan tepat dalam menilai risiko pengendalian. Untuk asersi saldo akun yang berhubungan yang dipengaruhi oleh kelas transaksi. Dalam membuat penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi adalah penting bagi auditor untuk yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Auditor melaksanakan prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian intern untuk asersi laporan keuangan yang signifikan. Auditor mendokumentasikan pemahaman dalam bentuk kuesioner pengendalian intern yang telah dilengkapi bagan arus dan memorandum naratif. Secara khusus, AU 319.19 menyatakan pemahaman sebaiknya digunakan oleh auditor untuk yang pertama, mengidentifikasi jenis salah saji potensial, yang kedua, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah saji material. Oleh karena itu, untuk kebijakan dan prosedur yang relevan dengan asersi tertentu, maka auditor harus hati-hati dengan jawaban ya, tidak dapat digunakan, komentar tertulis dalam kuesioner, dan kekuatan serta kelemahan yang dalam bagian arus dan memorandum naratif. Saya Agil Bima Aditya, NPM 0040 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi salah saji potensial.
Auditor perlu memahami logika bahwa sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi digunakan untuk mengevaluasi pengendalian intern dan untuk menilai salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi laporan keuangan. Salah saji potensial dapat diidentifikasi untuk asersi yang berhubungan dengan setiap kelas transaksi utama dan untuk asersi yang berhubungan dengan setiap saldo akun yang signifikan. Sebagai contoh, salah saji potensial dapat diidentifikasi untuk asersi pengeluaran kas dan hutang usaha. Cara di mana salah saji dalam asersi kelas transaksi dapat mempengaruhi asersi saldo akun dijelaskan dalam bagian selanjutnya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Seorang auditor dapat mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji potensial dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang memproses jawaban kuesioner pengendalian intern atau dengan secara manual menggunakan daftar. Auditor seharusnya menyadari bahwa beberapa pengendalian yang berkaitan dengan komponen pengendalian intern dapat secara simultan mempengaruhi resiko salah saji potensial dalam asersi yang berkaitan dengan beberapa kelas transaksi atau saldo akun. Yang keempat adalah melaksanakan pengujian pengendalian. Pengujian yang dideskripsikan termasuk teknik audit dalam bantuan komputer, pembukti pendokumentasian inspeksi, pertanyaan terhadap personel, dan mengamati personel klien dalam melaksanakan pengendalian. Hasil dari setiap pengujian pengendalian seharusnya menyediakan bukti mengenai efektivitas dari rancangan dan operasi dari pengendalian yang diperlukan. Dalam menentukan pengujian yang akan dilaksanakan, auditor mempertimbangkan jenis bukti yang tersedia dan bukti pelaksanaan pengujian. Ketika pengujian yang akan dilaksanakan telah dipilih, auditor biasanya menyiapkan suatu program audit tertulis untuk pengujian pengendalian yang terencana. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Penilaian akhir dari resiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan didasarkan pada pengevaluasian bukti yang diperoleh dari yang pertama yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian intern dan yang kedua yaitu dari pengujian pengendalian yang berhubungan. AO 319.64 menyarankan agar auditor mempertimbangkan jenis bukti, sumber bukti, batas waktu, dan keberadaan dari bukti lain yang berhubungan dengan penilaian resiko pengendalian ketika membuat pertimbangan tersebut. Ketika mengevaluasi batas waktu pengujian pengendalian, auditor seharusnya mempertimbangkan bahwa bukti yang diperoleh oleh beberapa pengujian pengendalian berkaitan hanya dengan titik waktu di mana prosedur audit ditetapkan. Baik, saya Saniatul Adawiyah, NPM 20.0102.0039 akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Untuk selanjutnya, menilai resiko pengendalian dalam suatu lingkungan teknologi informasi. Strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. 3 strategi audit penting untuk melaksanakan pengujian pengendalian ketika sistem akuntansi dan pengendalian menggunakan teknologi informasi secara ekstensif. Berikut adalah 3 strategi yang berhubungan dengan penilaian resiko pengendalian. Yang pertama, menilai resiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai. Dalam banyak kasus, klien dapat merancang prosedur manual untuk menguji kelengkapan dan akurasi transaksi yang diproses komputer. Kedua, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Banyak perusahaan memiliki beberapa tingkat pengendalian manajemen yang memberikan tingkat tinjauan transaksi yang lebih tinggi yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, pengendalian manajemen tersebut mungkin tidak memberikan keyakinan yang memadai untuk memungkinkan auditor mengurangi risiko pengendalian ke tingkat yang rendah. Akibatnya, auditor dapat merencanakan strategi untuk menilai risiko pengendalian pada tingkat rendah berdasarkan pengendalian aplikasi komputer. Dan yang terakhir, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tindak lanjut manual.
Untuk beberapa asersi, auditor dapat merencanakan strategi audit yang menekankan prosedur analitis atau pengujian detail dan puas dengan penilaian risiko pengendalian yang terkait dengan asersi pada tingkat tinggi. Panduan audit pengendalian internal menyajikan strategi audit yang memungkinkan auditor untuk menyelesaikan tugas ini berdasarkan bukti mengenai efektivitas pengendalian umum dan prosedur tindak lanjut manual. Teknik audit berbantuan komputer. Teknik audit yang dibantu komputer atau CAAT melibatkan penggunaan komputer untuk secara langsung menguji kontrol aplikasi. Ini juga dikenal sebagai audit melalui komputer atau auditing through the computer. Tes ini digunakan secara ekstensif dalam menguji rutinitas validasi input atau pengeditan komputer dan kontrol pemrosesan terprogram. Auditor mungkin menemukan bahwa penggunaan komputer dalam pengujian pengendalian menguntungkan jika, pertama, bagian signifikan dari pengendalian intern terdapat dalam suatu program komputer. Kedua, terdapat batas yang signifikan dalam jejak audit yang dapat dilihat. Dan yang terakhir, terdapat volume catatan dalam jumlah besar untuk diuji. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Dimas Dirga Pratama, NPM 20.0102.0030 akan melanjutkan presentasi yang dimulai dari slide 16, yaitu simulasi paralel. Dalam simulasi paralel simulation, data perusahaan aktual diproses ulang dengan menggunakan suatu program perangkat lunak yang dikendalikan oleh auditor. Metode ini dinamakan seperti itu karena perangkat lunak yang dirancang untuk memproduksi ulang atau mensimulasi pemrosesan data real klien. Kemudian, data pengujian. Di bawah pendekatan data pengujian, transaksi buatan disiapkan oleh auditor dan diproses di bawah kendali auditor dengan program komputer klien. Data pengujian terdiri dari satu transaksi untuk setiap kondisi valid dan tidak valid yang ingin diuji oleh auditor. Misalnya, data pengujian penggajian dapat mencakup kondisi lembur yang valid dan tidak valid. Keluaran dari pemrosesan data pengujian kemudian dibandingkan dengan keluaran yang diharapkan auditor untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi secara efektif. Pendekatan pengujian ini relatif mudah, cepat, dan efektif. Fasilitas pengujian terintegrasi. Pendekatan fasilitas pengujian terintegrasi atau pendekatan ITF membutuhkan pembentukan subsistem kecil atau perusahaan mini dalam sistem teknologi informasi reguler. Ini dapat dilakukan dengan membuat file master khusus atau catatan arsip khusus ke dalam arsip klien yang ada. Data uji yang dikodekan secara khusus agar sesuai dengan file induk buatan dimasukkan ke dalam sistem bersama dengan transaksi yang sebenarnya. Data uji harus mencakup semua jenis kesalahan transaksi dan pengecualian yang dapat ditemui. Dengan cara ini, data uji tunduk pada kontrol terprogram seperti halnya data aktual. Untuk subsistem atau file khusus, satu set output terpisah dihasilkan. Hasilnya dibandingkan dengan apa yang auditor harapkan. Pemantauan yang berkelanjutan terhadap sistem ORLT. Data uji dapat digunakan untuk menguji kontrol dalam entry online atau pemrosesan online atau sistem real-time online atau online real-time OLRT system. Namun, pendekatan ini tidak banyak digunakan oleh auditor karena kontaminasi file data dan kesulitan dalam menyimpan data hipotesis. Simulasi paralel juga dapat digunakan, tetapi ketersediaan perangkat lunak audit yang dapat digunakan untuk mensimulasikan pemrosesan sangat terbatas. Memberi label pada transaksi. Pelabelan transaksi atau tagging transaction melibatkan penetapan indikator atau pelabelan transaksi tertentu. Adanya label ini membuat suatu transaksi dapat dilacak melalui sistem saat sedang diproses. Sistem harus diprogram untuk menyediakan template dari semua langkah yang dilalui transaksi. Data di mana transaksi berlabel ini berinteraksi pada langkah-langkah tertentu dalam pemrosesan
juga dapat diperoleh. Log audit. Log audit kadang-kadang disebut sebagai sistem pengendalian review arsip audit atau sistem kontrol audit review file (SCARF). Merupakan catatan kegiatan pengolahan tertentu. Log audit digunakan untuk mencatat peristiwa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh auditor ketika terjadi pada titik tertentu dalam sistem. Transaksi atau peristiwa yang teridentifikasi ditulis ke dalam file yang hanya tersedia bagi auditor. Auditor kemudian dapat mencetak atau menggunakan teknik lain untuk menganalisis file dan melakukan pengujian lebih lanjut yang sesuai. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Dwi Oktaviani, NPM 20.0102.0031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu menilai pengendalian teknologi informasi. Proses untuk menilai risiko pengendalian adalah sama apakah klien menggunakan pengendalian manual, pengendalian yang memanfaatkan teknologi informasi atau keduanya. Oleh karena itu penting untuk 1. Mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dan prosedur untuk memperoleh pemahaman. 2. Mengidentifikasi potensi salah saji yang muncul dalam asersi. 3. Mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji tersebut. 4. Melakukan pengujian pengendalian. Dan 5. Mengevaluasi bukti dan membuat pertimbangan. Yang selanjutnya, dampak dari strategi audit pendahuluan. Yang pertama, pendekatan substantif utama. Secara khusus, pendekatan ini tidak memerlukan perluasan prosedur hingga komponen pengendalian intern, aktivitas pengendalian. Salah satu komponen pendekatan substantif untuk suatu asersi adalah penilaian risiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat maksimum atau tinggi. Hal ini berdasarkan asumsi adanya salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama, tidak terdapat pengendalian intern signifikan yang berkaitan dengan asersi. Kedua, setiap pengendalian intern yang relevan mungkin tidak efektif. Yang ketiga, tidak efisien untuk memperoleh bukti guna mengevaluasi efektivitas pengendalian intern yang relevan. Dalam membuat keputusan mengenai apakah akan mengubah strategi, pertimbangan seharusnya diberikan pada besarnya kemungkinan bahwa bukti dapat diperoleh dengan cara yang mudah untuk mendukung penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, seperti tingkat sedang atau rendah, agar efisien dalam hal biaya. Kombinasi biaya dalam melaksanakan. Yang pertama, pengujian pengendalian tambahan. Yang kedua, pengujian substantif yang diperlukan dengan asumsi adanya risiko pengendalian yang rendah. Harus lebih rendah daripada biaya pelaksanaan tingkat pengujian substantif yang lebih tinggi yang diperlukan oleh pendekatan substantif utama. Yang kedua, tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah. Menurut metode ini, pemahaman yang lebih mendalam dan pendokumentasian dari pengendalian intern biasanya sesuai untuk mendukung tingkat risiko pengendalian yang direncanakan oleh auditor pada tingkat sedang atau rendah untuk suatu asersi. Jika auditor tetap melaksanakan pendekatan tingkat risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, auditor akan merencanakan dan melaksanakan pengujian tambahan yang diperlukan untuk memperoleh bukti yang diperlukan guna mendukung penilaian risiko pengendalian yang direncanakan pada tingkat sedang atau rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.